Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut di sekarang ini di ayat 120 ya, 120, 121. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, mengenai firman Allah, Zalla sana'uhu, yang maha tinggi pujian baginya. Walang targa angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Di sini Ibnu Jarir mengatakan, jadi yang dimaksud dengan firman-Nya itu adalah firman ini ya. Hei Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu selamanya. Karena itu tidak usah lagi kau cari hal yang dapat menjadikan mereka rela dan sejalan dengan mereka. Akan tetapi arahkan perhatianmu untuk mencapai ridho Allah dengan mengajak mereka kepada kebenaran yang kamu diutus dengannya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, Qul inna hudallahi huwal huda, yang artinya katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Artinya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah yang ia telah
petunjuk Allah yang Dia telah mengutusku dengannya adalah petunjuk yang sebenarnya, yaitu agama yang lurus, benar, sempurna, dan menyeluruh. Nah, di sini Ibnu Qatadah meriwayatkan telah disampaikan kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tad la tazalu ta'ifah min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya akan tetap ada suatu kelompok dari umatku yang terus berjuang memegang teguh kebenaran, di mana orang-orang yang menentang mereka tidak dapat memberi madarat kepada mereka sehingga datang perintah keputusan Allah. Penulis yaitu Ibnu Katsir sendiri mengatakan hadis tersebut dikeluarkan dalam kitab Sahih dari Abdullah bin Amr. Jadi kata Ibnu Katsir ini sahih ya hadisnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala ini taba'ta ahwahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan sesungguhnya jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Nah, dalam ayat tersebut terdapat ancaman keras bagi umat yang mengikuti cara-cara orang Yahudi dan Nasrani setelah umat ini mengetahui isi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu. Hitbah, khitbab. Sasaran pembicaraan dalam ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintahnya ditunjukkan kepada umatnya. Jadi ayat ini ditunjukkan kepada Rasul, tetapi maksudnya itu seluruh umatnya juga, gitu ya. Mayoritas para fuqaha menggunakan firman Allah hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti agama mereka sebagai dalil bahwa semua kekufuran itu adalah suatu milah, agama, karena Allah telah menggunakan kata milah dalam bentuk mufrad, yaitu tunggal. Seperti juga yang difirmankan Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Berdasarkan hal itu, ada saling mewarisi harta. Tidak ada saling mewarisi harta warisan antara orang-orang muslim dengan orang kafir. Sementara masing-masing dari mereka berhak mengambil warisan dari kaum kerabatnya, baik yang satu agama maupun tidak, asal bukan agama Islam. Karena mereka semua adalah satu milah kepercayaan. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam sebuah riwayatnya. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad berpendapat seperti pendapat Imam Malik bahwasanya antara dua pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling mewarisi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, dan firman Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati, yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Dari Qatadah bahwa Sa'id meriwayatkan mereka itu adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul Al-Aliyah mengatakan, Ibnu Mas'ud mengemukakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya yang dimaksud dengan membacanya dengan bacaan yang sebenarnya adalah menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, serta membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala, tidak mengubah kalimat dari tempatnya dan tidak menafsirkan satu kata pun dengan penafsiran yang tidak seharusnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mereka mengamalkan ayat-ayat muhkam di dalam Al-Quran dan beriman dengan ayat-ayat mutasabihat yang ada di dalamnya, serta menyerahkan hal-hal yang sulit dipahami kepada yang mengetahuinya. Mengenai firman-Nya, yatslunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan maksud ayat itu adalah
mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Setelah itu Ibnu Abbas membaca ayat wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Quran surat As-Samaa 2, ia mengatakan kata talaha ya, yang ini pada ayat ini maksudnya yaitu mengikutinya, sama dengan talaha mengikuti, dengan tilawatihi sama dengan talaha mengikutinya. Firman Allah Ta'ala, ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya, merupakan khobar, penjelasan dari firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati, maka khobarnya ulaika yu'minuna bih, gitu ya. Artinya barang siapa di antara ahlul kitab yang menegakkan kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi terdahulu dengan sebenar-benarnya, maka ia akan beriman kepada apa yang engkau bawa, hai Muhammad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihi mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 66. Artinya, jika kalian benar-benar menegakkan mengamalkan Taurat, Injil dan Al-Quran, beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya, serta membenarkan kandungan yang membuat berita-berita mengenai pengutusan Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya, perintah untuk mengikutinya dan membantu serta mendukungnya, niscaya hal itu akan menuntun kalian kepada kebenaran dan menjadikan kalian mengikuti kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Jalla sana'uhu, alladzina yattaba'una rasulan nabiyya ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapatkan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Quran surat Al-A'raf 157. Dan dalam hadis Sahih Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun man hadihi ummah Yahudian wala Nasranian summa la yu'minu bi illa dakhalan nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku, lalu ia tidak beriman kepadaku, melainkan ia akan masuk neraka. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.